Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Desember 2024 dengan judul yang tidak berdosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kasih dan rahmat Tuhan melalui renungan pagi. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau? Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus berdiri dan sambil memandang pada perempuan itu berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Wanita telah berdiri di hadapan Yesus sambil membungkuk karena ketakutan. Perkataannya, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu," telah sampai kepadanya sebagai suatu hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Ia tidak berani memandang kepada wajah juru selamat, melainkan menunggu nasibnya dengan tenang. Dengan keheranan ia melihat para penuduhnya meninggalkan tempat itu dalam keadaan bungkam dan bingung. Kemudian perkataan harapan itu sampai ke telinganya. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Hatinya hancur dan ia tersungkur di kaki Yesus sambil terseduh-seduh karena kasihnya yang penuh rasa terima kasih, dan dengan air mata sedih mengakui dosa-dosanya. Inilah permulaan hidup baru baginya, suatu hidup kesucian dan damai diabadikan pada pekerjaan Allah. Dalam mengangkat jiwa yang jatuh ini, Yesus mengadakan suatu mujizat yang lebih besar daripada dalam menyembuhkan penyakit jasmani yang paling menyedihkan. Ia menyembuhkan penyakit rohani yang membawa kepada kematian kekal. Wanita yang bertobat ini menjadi salah seorang pengikutnya yang paling tekun. Dengan kasih dan ketekunan yang mengorbankan diri, ia membalas kemurahannya yang mengampuni itu. Dalam tindakannya memaafkan wanita ini serta memberanikan dia untuk hidup lebih baik. Tabiat Yesus bersinar dalam keindahan kebenaran yang sempurna. Meskipun ia tidak memaafkan dosa ataupun mengurangi perasaan bersalah, namun ia tidak berusaha menghukum, melainkan menyelamatkan. Dunia memberikan hanya penghinaan dan ejekan kepada wanita yang bersalah ini. Tetapi Yesus mengucapkan perkataan penghiburan dan harapan.
Ia yang tidak berdosa menaruh belas kasihan terhadap kelemahan orang berdosa dan mengulurkan tangan untuk menolong dia. Meskipun orang Farisi yang pura-pura itu menuduh, namun Yesus menyuruh dia, "Pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi." Orang yang mengalihkan pandangan dan berbalik dari orang yang bersalah, meninggalkan mereka yang leluasa untuk mengikuti jalan mereka kepada kebinasaan, bukanlah pengikut Kristus. Mereka yang cepat menuduh orang-orang lain dan rajin membawa orang-orang itu untuk diadili. Sering dalam kehidupan mereka sendiri lebih bersalah dari orang-orang yang mereka tuduh itu. Manusia membenci orang berdosa, sedangkan mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Inilah yang akan menjadi roh semua orang yang mengikuti Dia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 73 hingga 74. Renungkan lebih dalam. Kapankah ketika Tuhan mengampuni dosa saya dan melindungi saya dari rasa malu dan ejekan publik? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu begitu indah, merubah hidup kami, menuntun, menguatkan iman percaya kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kami orang berdosa, tapi rahmat-Mu besar bagi hidup kami. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus berkati mereka, curahkan hikmat sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk bekerja di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan dan juga di kampus, kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mereka dapat mendidik setiap anak-anak didik dan mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka. Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.